Bukan Ahri. Ezra mengerutkan kening, kemudian mengingat kembali adegan saat itu, apa yang dikatakan oleh wanita asing itu padamu. Bukan mengatakan sesuatu padaku. Kina tetap menyangkal dengan menggelengkan kepalanya, mengangkat kelopak matanya dan melihat Ezra, kamu masih ingat masalah tentang kita pergi ke mal sebelumnya, kan? Bukankah aku memberitahumu aku mendengar sesuatu yang mengerikan di dalam kamar mandi pada saat itu? Setelah mendengarkan ini, Ezra segera mengerti apa yang dimaksud oleh Kina. Ezra berkata dengan nada yang sedikit tegang, maksudmu, wanita itu adalah. Setelah Kina memberitahukan masalah ini kepada Ezra, Ezra segera menggunakan beberapa kekuatan untuk diam-diam mendapatkan rekaman Mal tapi malah menyadari bahwa rekaman saat itu sudah dihancurkan oleh orang. Dengan demikian, beberapa orang itu sangat berhati-hati dalam melakukan tindakan dan menempatkan keberadaan. Dan juga karena hal ini, Ezra tidak bisa memeriksa wanita itu berpenampilan seperti apa. Aku hanya sangat curiga, tapi tidak berani memastikannya. Meski aku tidak melihat wajah wanita itu pada saat itu, tapi suara wanita itu dan nada bicaranya sangat unik. Ditambah dengan wanita itu berbicara dengan menggunakan bahasa Jerman, ini sangat mudah membuat orang mengingat suaranya. Tapi, Kina berhenti sejenak, kemudian berkata lagi, jika wanita itu benar-benar merupakan orang yang aku temui di mal pada hari itu, lalu kenapa Ahri bisa bersama dengannya? Apakah wanita itu memiliki tujuan untuk mendekati Ahri? Bagaimana mungkin seorang putri dari keluarga kaya akan bergaul dengan orang-orang dari organisasi bandar narkoba? Aku sudah tahu masalah ini. Ezra tahu bahwa pemikiran Kina sangat polos. Ada beberapa hal yang tidak bisa dipikirkan oleh Kina ke arah yang begitu dalam dan gelap jika dilihat dari informasi Ahri yang cukup rahasia yang dimiliki oleh Ezra. Ahri bergaul dengan wanita itu, tentu saja bukan hal yang kebetulan. Kina berpikir sejenak, kemudian menebak dengan tidak tenang. Apakah wanita itu ingin mendapatkan informasimu dari Ahri? Atau apakah wanita itu ingin menggunakan Ahri untuk mengancammu? Istri bodoh, Ezra menekuk jari telunjuknya dan mengetuk dahi Kina. Pekerjaanku sangat rahasia. Orang luar hanya tahu bahwa aku merupakan pemimpin pasukan khusus, Wolves. Kemudian ada banyak jenis tugas bahaya yang dilakukan oleh pasukan khusus. Mereka sama sekali tidak tahu apa yang sebenarnya dilakukan olehku. Jika membiarkan orang luar tahu bahwa aku secara khusus melakukan pemberantasan peredaran narkoba, aku mungkin sudah dibunuh beberapa kali. Aku mengatakannya seperti ini padamu. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa wanita itu tidak tahu tanggung jawab utamaku adalah untuk menghancurkan narkoba, menyerang pengedar narkoba, dan juga tidak ada kemungkinan bahwa wanita itu mencoba untuk mengancamku dengan menggunakan Ahri. Apakah kamu sudah tahu? Hanya anggota keluarga Ezra yang tahu apa yang sebenarnya dilakukan oleh Ezra. Oh, Kina memegang dahi yang diketuk oleh Ezra. Hati berpikir, ternyata pekerjaan Ezra jauh lebih rahasia daripada yang dibayangkan olehnya. Selain aku, kamu tidak boleh membicarakan beberapa hal ini dan juga masalah yang kamu bantu kepada siapapun. Apakah sudah tahu? Bahkan ayah dan ibu juga tidak boleh. Ezra memperingatkannya dengan nada yang tegas. Begitu identitas petugas pemberantasan peredaran narkoba terungkap, orang yang akan dibunuh oleh pengedar narkoba adalah kerabat dan teman yang paling tidak bisa melawan yang ada di sebelah petugas pemberantasan peredaran narkoba. Di dalam mata pengedar narkoba, nyawa manusia hanya seperti semut bagi mereka. Siapapun yang menghalangi jalan mereka untuk mendapatkan uang harus mati. Aku sudah tahu, aku tidak akan membicarakannya kepada siapapun, bahkan tidak membicarakannya kepada orang tuaku. Kina berkata dengan ekspresi wajah yang serius dan tegas. Ezra menjawab dengan puas, pekerjaan ini sangat kesepian kan? Kina berkata dengan kasihan, kemudian memeluk Ezra. Tidak bisa membiarkan orang luar tahu pekerjaannya, dan juga lebih tidak bisa membicarakannya kepada orang luar. Kesulitan dan hambatan yang biasanya dihadapi olehnya, lebih tidak bisa membicarakannya dan mencurahkannya kepada orang yang ada di sebelah. Semuanya harus ditanggung sendiri. Lumayan, Ezra berkata dengan nada yang menyangkal.
Sejak awal, Ezra sudah mengesampingkan hidup dan mati. Masalah seperti kesepian sama sekali tidak akan memengaruhinya. Sebelumnya tidak pernah merasa bahwa menghabiskan sisa hidup dengan kasih sayang satu sama lain tanpa mengharapkan waktu bisa berputar kembali, seumur hidup merupakan kalimat yang sangat indah. Karena setelah memiliki Kina dan bayi, Ezra berubah menjadi peduli dengan nyawanya, tidak peduli apapun yang terjadi, Ezra harus membiarkan dirinya sendiri hidup. Di perjalanan ini, kedepannya kamu tidak akan merasa kesepian lagi. Kina mengangkat kelopak matanya dan melihat Ezra, kemudian berkata dengan nada yang sedikit nakal. Karena aku sudah diseret olehmu untuk menemanimu, Uham. Ezra menjawab dengan serius kemudian melihat wajah Kina dengan mata yang membawa kelembutan. Jika bisa mengganti keamanan Kina seumur hidup, bahkan jika perjalanan ini sangat kesepian, Ezra juga akan menanggungnya dengan senang hati. Tapi istri yang bodoh ini malah ingin menemaninya untuk menjalani perjalanan ini. Keesokan harinya, saat Kina dan Ezra turun ke lantai bawah untuk sarapan, Kalenia menunjuk beberapa kotak hadiah besar yang diletakkan di samping, kemudian berkata kepada Ezra, "Ezra, pakaian yang dibuat khusus olehmu sebelumnya sudah sampai." Kina yang membantuku untuk memesannya. Ezra mengoreksi perkataan elbunya dengan nada yang polos, sudut bibir yang indah terangkat dan membentuk sedikit lengkungan, bisa dilihat bahwa suasana hati Ezra yang sekarang sangat baik. Pada detik selanjutnya, lengkungan di sudut bibirnya tiba-tiba menjadi kaku, mata sedikit menyipit dan membawa kemarahan melihat ke arah jas baru yang ada di tubuh Vito yang seharusnya melakukan syuting film di kota C. beraninya bajingan ini mengenakan pakaiannya. Vito, apakah kamu sudah bosan hidup? Ezra menggertakkan giginya dan mengatakan perkataan yang dingin dan penuh dengan aura kematian. Karena pasukan khusus, Wolves memiliki peraturan yang sangat ketat, prosedur untuk menerima dan mengirim barang sangat merepotkan, sehingga Ezra baru mengisi alamat rumah. Tapi tidak menyangka, abang kedua, kapan kamu berubah menjadi begitu pelit? Vito juga berpura-pura berkata dengan tenang, kakak ipar membantumu untuk membeli begitu banyak pakaian. Kamu juga tidak akan mati jika memberi satu set untuk adikmu yang masih lajang. Saat kurir mengantar jas baru di pagi hari, Vito baru tahu bahwa itu merupakan pakaian baru yang dibeli oleh abang kedua. Vito merasa sangat penasaran, jadi membuka salah satu kotak kemudian malah suka dengan jas ini. Abang kedua lebih tinggi 2 atau 3 cm darinya, tapi sangat tidak terduga, Vito yang mengenakan pakaian Ezra malah terlihat sangat cocok, benar-benar seperti jas yang dibuat secara khusus untuk Vito. Setelah mengenakannya, Vito sudah enggan untuk melepaskannya. Awalnya Kina merasa bahwa jas di tubuh Vito sangat tidak asing. Setelah mendengar Vito mengatakannya seperti ini, Kina segera mengerti apa yang terjadi. Lepaskan pakaianku, sekarang juga, Ezra memerintah dengan wajah yang suram. Itu merupakan jas yang diukur secara pribadi oleh Kina untuk Ezra, dan juga dipilih oleh Kina dengan sangat hati-hati. Kemudian dengan cermat mempelajari pencocokan pakaian dalam waktu yang lama, pada akhirnya baru memesan untuk membuat jasnya. Pakaian ini tidak bisa disentuh oleh orang lain. Begitu melihat sikap abangnya yang terlalu tegas, dirinya sendiri tidak bisa melawan. Vito segera menjadi takut. Vito berkata dengan nada yang memohon dan menjilat, "Abang kedua, aku paling suka jas ini. Anggap saja kamu memberiku sebagai hadiah ulang tahun." Adik ipar, ulang tahun kamu masih setengah tahun lagi. Kina mengingatkannya dengan nada yang lemah. Vito melirik Kina yang tidak membantunya dengan tatapan dendam. Vito, aku mengatakannya sekali lagi, lepaskan pakaianku, sekarang juga. Jas itu juga sangat disukai oleh Ezra. Sebelumnya Ezra masih ingin mengenakannya untuk dilihat oleh Kina, tapi tidak menyangka bahwa jasnya malah dikenakan oleh bajingan ini terlebih dahulu. Abang kedua, sebelumnya kamu sangat memanjakan aku. Vito berkata dengan sangat suram, sama sekali tidak ingin melepaskan pakaiannya. Sebelumnya Vito selalu merasa bahwa pakaian abang keduanya lebih bagus dari dirinya sendiri, lebih bergaya. Oleh karena itu,
Vito sering mengenakan pakaian abang keduanya. Abang keduanya tidak pernah mengatakan sesuatu. Tidak menyangka bahwa abang keduanya berubah menjadi begitu pelit sekarang. Abang keduanya malah menyuruhnya untuk melepaskan pakaiannya di depan begitu banyak orang. Kina takut Ezra akan kehilangan kendali dan memukul Vito. Jadi segera menghibur dengan suara rendah. Sudahlah, Ezra, jika adik ipar sangat menyukai jas ini, anggap saja kamu memberinya kepada adik ipar. Bukankah kamu masih memiliki banyak jas? Tidak boleh, Ezra berkata dengan sangat keras kepala. Tidak peduli berapa banyak jas yang lain diberikan kepada adik ketiga, Ezra sama sekali tidak akan mengedipkan mata. Tapi beberapa pakaian ini dibeli oleh Kina untuk Ezra. Ezra pasti tidak mengizinkan pria yang lain mengenakannya, bahkan adik ketiga juga tidak boleh. Aku ingat masih ada sedikit urusan yang penting, jadi aku bubar dulu. Vito yang masih belum sarapan mengambil sandwich di satu tangannya. Setelah mengatakan perkataan seperti ini, Vito langsung berlari keluar seperti telapak kakinya dioles minyak. Ekspresi wajah Ezra sangat suram hingga menakutkan. Ezra baru saja ingin mengangkat kaki dan mengejar, tapi malah ditarik oleh Kina. Aku sudah lapar. Apakah sudah bisa sarapan? Kina bertanya pada Ezra dengan penampilan yang sedikit kasihan. Ezra menggertakkan giginya dan melihat ke arah Vito. Ezra berusaha untuk menahan dorongan yang ingin menangkap Vito dan memukulinya dengan kejam. Baik, kita sarapan dulu. Setelah selesai berkata dengan tidak puas, Ezra membawa Kina berjalan ke ruang makan. Kina melihat Ezra yang berpenampilan seperti barang kesukaannya direbut oleh orang. Perkataan dan perbuatan yang sedikit kekanak-kanakan membuat Kina ingin tertawa. Kina berkata dengan menggunakan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua, biasanya kamu mengenakan seragam militer di ketentaraan, beberapa pakaian formal yang baru saja diantar sudah cukup untukmu mengenakannya sampai musim panas, sangat boros jika menyimpannya di dalam lemari karena terlalu banyak dan tidak bisa mengenakan semuanya. Setelah musim panas aku akan membantumu untuk memilih pakaian musim panas lagi. Setelah mendengar Kina mengatakannya seperti ini, Ezra baru sedikit tenang. Hatinya diam-diam memutuskan bahwa tidak akan mengirim barang ke villa keluarga Okto lagi, tapi mengirim ke rumahnya dan Kina. Ada pengurus rumah tangga yang membantu untuk menerimanya. Di atas meja makan, Tuan Tua Okto melirik Kina, kemudian melihat ke arah Ezra dan bertanya, Ezra, bayi akan terlahir setelah 2 bulan lagi. Apakah kalian sudah memikirkan nama untuk anak ini? Sudah memutuskannya, Ezra menjawab dengan nada yang dingin. Oh, kalau begitu apa namanya? Tuan Tua Okto bertanya lagi. Burma Okto, Ezra berkata dengan singkat dan komprehensif. Setelah mendengarkan ini, Tuan Tua Okto mengerutkan kening. Kedengarannya sangat bagus, tapi kenapa kedengarannya seperti nama untuk anak perempuan? Kina mengandung anak perempuan, tentu saja memberi nama untuk anak perempuan. Wajah Ezra yang dingin terlintas sedikit ekspresi yang tidak senang. Ezra menjawab dengan nada yang dingin. Apakah kalian pernah memeriksa jenis kelamin anak? Setelah melihat penampilan Ezra yang berjanji dengan segala ketulusan, Tuan Tua Okto langsung bertanya. Tidak, Ezra menyangkal dengan wajah tanpa ekspresi. Kalau begitu bagaimana kamu bisa tahu bahwa Kina mengandung anak perempuan? Tuan Tua Okto mendengus dengan tidak senang, intuisi. Ezra, aku lihat kamu sangat menginginkan anak perempuan, sehingga muncul ilusi. Kalenia dan suaminya diam-diam melihat ayah mereka sengaja mempermainkan putra mereka yang selalu terlihat sangat tenang dan serius menjadi kehilangan kendali. Mereka ingin tertawa. Siapa yang berani mengatakan bahwa Kina sedang mengandung anak laki-laki? Ezra akan mendesak pada siapa? Bisa dilihat bahwa Ezra memiliki obsesi yang sangat dalam untuk menginginkan seorang anak perempuan. Kakek, suara Ezra menjadi dalam, terlihat jelas bahwa Ezra sudah marah. Aku bisa mengerti suasana hatimu yang ingin memeluk Cicit. Beberapa tahun kemudian aku dan Kina baru melahirkan seorang anak laki-laki untuk dipeluk olehmu. Tapi sekarang Kina mengandung anak perempuan, bisakah kamu jangan terus mengatakan bahwa Kina mengandung anak laki-laki?
Setelah melihat Ezra benar-benar sudah marah, Tuan Tua Okto langsung berhenti dan tidak mempermainkan Ezra lagi. Tuan Tua Okto berkata, kalau begitu kalian harus cepat melahirkan seorang cicit untukku. Aku tidak tahu apakah aku masih bisa menunggu beberapa tahun lagi. Tubuh ayah masih sangat sehat dan kuat, tidak akan menjadi masalah jika menunggu 10 atau 20 tahun lagi. Hubungan Eldrick dengan ayahnya cukup baik. Eldrick tidak suka mendengar kata-kata perpisahan yang menyedihkan ini, jadi langsung berkata, "Ayah, kakek yang merupakan rubah tua ini sedang diam-diam mendesak abang kedua dan kakak ipar untuk melahirkan anak kedua." Vito yang selesai makan sandwich berjalan masuk dari luar, kemudian berkata dengan nada yang santai, "Tuan Tua Okto yang awalnya ingin mendapatkan keuntungan dengan menggunakan hubungan keluarga ini untuk membujuk semua orang, tapi malah diungkapkan oleh Vito dengan tidak berperasaan. Tuan Tua Okto tiba-tiba menjadi sangat marah. Dasar kamu Vito, apakah kamu cari mati?" Tuan Tua Okto berteriak dengan marah. Bajingan ini malah berani tidak membantunya. Lihat saja, penampilan yang begitu marah. Sama sekali tidak menjadi masalah untuk hidup sampai keponakanku menikah. Setelah duduk di depan meja makan, Vito berkata sambil makan bubur. Setelah melirik Vito, Tuan Tua Okto berkata dengan sangat marah, "Pantas kamu tidak mendapatkan istri." Senyuman yang ada di wajah Vito menjadi kaku, kemudian berkata, "Aku hanya tidak ingin menikah. Jika aku ingin menikah, banyak wanita akan mengantri untuk dipilih olehku. Kamu tidak ingin menikah atau kamu tidak bisa menikahi wanita yang ingin kamu nikahi, sehingga kamu tidak bisa menikah." Tuan Tua Okto berkata dengan nada yang menusuk, meninggalkan perusahaan yang begitu besar dan pergi melakukan syuting film. Orang yang tidak buta bisa melihat pemikiranmu. Wajah Vito perlahan-lahan menjadi tegang. Begitu teringat bahwa Vito mempelajari cara abang keduanya memberi lipstik untuk kakak ipar. Vito memberi setumpukan lipstik untuk wanita itu. Tapi wanita itu tidak hanya tidak menunjukkan tanda yang tersentuh atau senang. Wanita itu malah mengatakan bahwa tindakan Vito dalam mengejar wanita sangat kuno. Wanita yang sialan itu, Vito berkata dengan mengertakkan gigi. "Aku tidak memiliki orang yang ingin aku nikahi. Apa bagusnya menikah? Setelah menikah, aku sudah tidak bisa melakukan apapun dengan sesuka hati. Melakukan sesuatu selalu ditahan, sama sekali tidak bebas. Lihat abang kedua saja, itu contoh yang tipikal." Terdengar suara, "Suh," sebuah pisau makan terbang melewati leher Vito, dan menusuk sangat dalam ke lantai yang ada di belakang Vito. Abang kedua, kamu ingin membunuh saudara kandung. Vito ketakutan hingga tiba-tiba berdiri dari kursi, kemudian berkata dengan penampilan yang masih belum pulih dari ketakutan. "Tutup mulutmu, jika berani memicu perselisihan lagi, aku akan membiarkanmu tidak bisa melihat matahari besok." Ezra memperingatkannya dengan suara dingin dan menakutkan seperti iblis. Awalnya tindakan Vito yang merebut pakaian yang sangat disukai olehnya secara paksa, Ezra sudah sangat marah. Sekarang masih berani menjadikan dirinya sendiri sebagai bahan contoh untuk menolak menikah. Vito terdiam dan tidak berani berkata lagi. Ezra seperti sengaja membalas dendam pada Vito, membiarkan hati Vito merasa tidak senang. Ezra bertanya dengan nada polos, "Bu, bagaimana dengan perkembangan Himura dan Albert?" Kalenia seketika tidak tahu apakah harus mengatakan yang sebenarnya atau berbohong. Sejak Albert dibawa pulang ke kota Zaun oleh Vito, Himura dan Albert sudah tidak memiliki perkembangan lagi. Vito diam-diam merasa senang. Himura ingin mengejar wanita itu, tapi malah tidak bertanya pada Vito apakah setuju atau tidak. Tapi hanya merasa bangga selama beberapa detik. Vito sudah mendengar Ezra berkata, "Ada beberapa perwira di pasukanku terlihat cukup baik dalam semua aspek. Kina, kamu bisa mencari waktu untuk bertanya pada Albert. Apakah Albert ingin mencoba untuk berinteraksi?"